Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mukti. Yang terhormat Ibu Hajah Herni Suryani, SE, SIKOM, MM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen. Yang terhormat Ibu Dr. Granit Agustina, ST, MM, selaku dosen pembimbing. Baik, hari ini sebelum saya melanjutkan, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Eri Hidayat, Prodi Manajemen, dengan NIM 412241110001. Baik, sebelum memulai, izinkan saya mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan dengan judul Pengelolaan Kearsipan Dinamis pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada presentasi, yang keempat ada analisis, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir yang keenam ada refleksi diri. Baik, langsung ke latar belakang masalah. Salah satu masalah yang dihadapi dalam instansi pemerintahan adalah pengelolaan kearsipan. Masalah yang sering muncul dalam pengarsipan ini adalah jumlah arsip yang terus menumpuk, tetapi tempat penyimpanannya terbatas. Masalah tersebut sering terjadi pada instansi pemerintahan yang memiliki banyak karyawan, sehingga arsip terus menumpuk, maka akan sulit mengurus arsip. Jika salah dalam pengelolaan arsip tersebut, maka akan berakibat pada pemborosan biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan. Hal ini yang menjadi dasar penulis memilih judul tersebut, serta dapat memberikan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang ada di dalam sistem kearsipan di instansi tersebut. Baik, yang selanjutnya ada tujuan magang. Secara umum, pelaksanaan magang bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan arsip yang diterapkan di bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Di samping itu, pelaksanaan kuliah kerja magang bertujuan untuk yang pertama ada untuk mengetahui secara jelas prosedur pengelolaan arsip. Yang kedua ada mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan arsip. Yang ketiga untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan arsip. Baik, yang selanjutnya ada evaluasi dan refleksi praktik. Evaluasi dan praktik. Kegiatan magang dilakukan di bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan dan berjalan dengan lancar. Pada awal masuk, praktikan langsung diberikan pekerjaan oleh pegawai yang membimbing praktikan. Pembimbing langsung memberikan arahan dan cara menginput dan mengerjakan data rekap surat perjalanan dinas karyawan bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021. Tidak ada kendala dalam mengerjakan input data tersebut karena praktikan sangat mahir dalam menggunakan Excel sehingga pekerjaan yang diberikan terselesaikan dengan cepat. Lalu ada refleksi diri. Dalam kegiatan magang ini, praktikan banyak mendapatkan ilmu dan juga pengalaman magang yang sangat bermanfaat bagi praktikan. Suatu kebanggaan bisa mendapatkan ilmu di instansi pemerintahan. Dan praktikan jadi mengetahui bahwa manajemen arsip sangat penting diterapkan pada instansi swasta maupun pemerintahan. Baik, kita langsung menuju bab 2, ada kajian pustaka. Kajian pustaka, pengertian manajemen. Manajemen merupakan bagian aktivitas yang penting untuk dilakukan. Manajemen dapat mengarahkan dan mengawasi segala aktivitas kerja perorangan maupun kelompok agar mencapai hasil yang diinginkan dan bertujuan untuk tercapainya visi dan misi bersama. Ada peran manajemen. Peran manajemen menurut Julian Syahnur yaitu sistem manajemen daerah kajian manajerial yang menekan seseorang manajer dalam meningkatkan kinerja organisasi yang memberikan nilai tambah. Yang kedua ada sistem usaha.
adalah daerah kajian kewirausahaan, entrepreneurship, yang fokus pada pencapaian, perintisan, dan pengembangan suatu usaha, berorientasi pada laba maupun nirlaba. Baik, yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang sudah dimiliki. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga ada pengendalian. Memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Yang keempat ada pengkoordinasian. Pengkoordinasian dapat berarti meningkat bersama, menyatukan, menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kelima ada pengarahan. Tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Baik, selanjutnya ada manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan adalah kegiatan mengelola seluruh unsur yang digunakan atau terlibat di dalam pengurusan arsip. Usaha pengelolaan kearsipan dilakukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian atau pengawasan terhadap arsip dan sumber daya yang ada untuk pengurusan kearsipan, fasilitas kearsipan, dan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kearsipan. Selanjutnya di sini ada arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan. Pada umumnya, arsip yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan arsip negara. Arsip dinamis dibedakan menjadi dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari, serta masih dikelola oleh unit pengelola. Dan untuk arsip inaktif adalah sebaliknya. Lalu selanjutnya ada fungsi arsip. Adapun fungsi arsip menurut Muhyiddin dan Minata, beberapa fungsi arsip sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, yaitu pertama, mendukung proses pengambilan keputusan. Dua, menunjang proses perencanaan. Ketiga, mendukung pengawasan. Keempat, sebagai alat pembuktian. Yang kelima ada sebagai memori organisasi. Dan yang terakhir ada dapat digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Baik, kita lanjutkan ke bab 3, ada profil instansi. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, PP Nomor 41 Tahun 2007, dan Perda Nomor 20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi. Yang pertama, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah. Yang kedua ada penyelenggaraan administrasi keuangan daerah. Yang ketiga ada penyelenggaraan rapat-rapat dan penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh daerah. Kita lanjutkan ke bab 4. Bab 4 ada pembahasan dan analisis. Masalah yang pertama, perhatikan dapatkan adalah sistem penyimpanan yang disatukan dengan dokumen keuangan, dokumen perencanaan, dokumen surat perjalanan dinas, dan lain sebagainya disimpan pada box file yang dilengkapi dengan tanggal, nomor, dan subjek. Tidak ada aturan yang baku dalam sistem penyimpanan arsip. Tidak adanya pegawai yang mengawasi tata letak penyimpanan arsip, hanya ada ruangan kecil dan rak sebagai tempat penyimpanan box file. Masalah yang kedua,
yang praktikan dapatkan adalah tidak adanya pegawai kearsipan. Pada umumnya pegawai lebih fokus kepada pekerjaannya sesuai dengan jabatannya, serta juga berangkap pekerjaannya dengan kearsipan. Hal ini menyebabkan tidak adanya pegawai arsip di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki latar belakang pendidikan kearsipan. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan arsip tidak baik dan benar. Selanjutnya ada upaya pemecahan masalah. Untuk membahas upaya instansi pemerintahan bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam membenahi manajemen kearsipan, praktikan menggunakan pandangan Emi Jumiandi tahun 2009 yang menegaskan bahwa ada beberapa upaya yang selaras dengan hasil temuan praktikan untuk mengatasi permasalahan dalam manajemen kearsipan. Yang pertama, ada upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip ialah perlu meningkatkan kesadaran pegawai supaya lebih tahu bahwa pentingnya pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Yang kedua, adanya pembinaan atau diklat untuk semua kegiatan perkantoran khususnya manajemen kearsipan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan pegawai seiring perkembangan zaman yang semakin maju. Yang ketiga, ada penambahan fasilitas, mengajukan permohonan pembuatan gedung arsip khusus dan fasilitas pengelolaan kearsipan supaya arsip disimpan dalam satu gedung atau ruangan khusus dengan penanggung jawab arsip. Begitu juga dengan pemusnahannya. Perlu penyusunan pemusnahan arsip yang sudah tidak terpakai lagi agar tidak menumpuk pada tempat penyimpanan. Baik, selanjutnya kita menuju bab 5, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis yang praktikan lakukan selama magang di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, praktikan menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pengelolaan arsip di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis yang dilakukan oleh praktikan bahwa masih ditemukannya permasalahan-permasalahan seperti penumpukan arsip, ruangan yang kecil untuk penyimpanan arsip yang mengakibatkan kesulitan untuk mencari keberadaan arsip tersebut. Yang kedua, ada sumber daya manusia yang masih minim, dalam arti personil tata kelola arsip yang mumpuni masih kurang sehingga hanya mengandalkan pegawai-pegawai lain yang kurang paham dalam pengelolaan arsip, dalam arti tidak ada pegawai arsip yang profesional. Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran dan pemahaman pegawai dalam melaksanakan kegiatan kearsipan, baik dalam pengelolaan maupun penyusutan arsip. Yang keempat, tidak ada pembinaan khusus kepada pegawai dalam hal mengelola arsip, sehingga pegawai tidak mengetahui bagaimana cara mengelola arsip yang baik dan benar. Baik, yang selanjutnya ada refleksi diri. Magang dapat memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai dunia kerja yang berkaitan dengan ilmu manajemen. Pengalaman utama yang didapatkan praktikan adalah mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana ilmu manajemen yang diterapkan selama perkuliahan dengan di dunia pekerjaan. Apakah relevan atau tidak? Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh praktikan selama magang di DPRD Provinsi Jawa Barat, ilmu manajemen yang diterapkan selama perkuliahan dengan dunia pekerjaan itu sangat relevan, seperti merekap data SPD di Google Spreadsheet, menginput data rincian objek belanja, arsip faktur pajak, scanning SPP untuk keperluan kearsipan, dan lain-lain. Magang yang dilakukan di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan pengalaman yang nyata kepada praktikan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Baik, kita masuk ke lampiran-lampiran selama saya magang di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini ada box-box surat perjalanan dinas yang ditumpukan begitu saja karena ruangan penyimpanan kearsipan yang sangat kecil sehingga box-box tersebut disimpan di mana saja. Itulah yang sudah saya kerjakan selama magang di sana. Sebenarnya masih banyak lagi box-box yang saya sudah kerjakan.
file-file yang saya sudah kerjakan. Hal tersebutlah yang mengapa saya mengambil judul pengelolaan kearsipan dinamis di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dan mengambil masalah pengelolaan kearsipan. Terus yang kedua adalah saya sedang mengerjakan rekap perjalanan dinas. Box tadi itu isinya seperti ini, rekap perjalanan dinas. Dan selanjutnya saya sedang mengerjakan rincian objek belanja DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, di selanjutnya nanti ada fotonya. Nah, untuk slide selanjutnya itu contoh scanning SPP faktur pajak, di mana satu file tersebut, misalnya contoh CV Kamala ini, itu satu dokumen itu harus men-scan 12 lembar, dan itu masih banyak seperti yang sebelumnya itu tadi, ada dari Januari sampai Desember itu harus di-scan. Per file itu isinya 13 sampai 20 dokumen. Yang selanjutnya ada sertifikat bahwa saya sudah menyelesaikan magang di bagian keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan nilai yang sangat baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.